Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rizky dengan NIM 0302 1282 0250 49 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Pertambangan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum kita membahas Pancasila sebagai sistem etika, kita harus mengetahui apa itu etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Ada berapa jenis etika? Secara garis besar, etika dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika umum, dan yang kedua, etika khusus. Di bagian etika khusus, etika dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, etika individual, yang kedua, etika sosial. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas etika dengan tiga garis besar. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai. Yang kedua, kita akan membahas tentang moral. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang norma. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objeknya. Baiklah, pada video ini kita akan membagi nilai menjadi 4. Yang pertama, nilai kenikmatan. Yang kedua, nilai kehidupan. Yang ketiga, nilai kejiwaan. Yang keempat, nilai kerohanian. Nilai berperan sebagai pedoman menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai manusia berada dalam hati nurani, kata hati, dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang bersumber pada berbagai sistem nilai. Yang kedua, kita akan membahas norma. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena ada sanksi. Baiklah, pada video kali ini kita akan membagi norma menjadi 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma hukum. Dan yang keempat adalah norma sosial. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan dan prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh implementasi etika Pancasila yang pertama adalah toleransi antar umat beragama. Yang kedua adalah tenggang rasa kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah mengedepankan musyawarah. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu filsafat. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang terdiri atas dua kata yaitu philos atau cinta, atau philia persahabatan tertarik kepada, dan sophos hikmah kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, dan inteligensi. Pancasila adalah 5 sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam artian Bhinneka Tunggal Ika. Esensi seluruh sila-silanya merupakan suatu kesatuan. Pengertian filsafat Pancasila itu sendiri adalah hasil dari pemikiran yang paling dalam yang dianggap, dipercaya, dan sangat diyakini sebagai suatu norma-norma dan nilai-nilai yang paling dianggap benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai untuk bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Baiklah, itu saja video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.